Assalamualaikum. Hai sahabat Aulia, kamu sedang mendengarkan podcast Aulia Hospital. Nama podcast ini adalah Ada Cerita di Aulia. Di sini ada banyak cerita dari dokter, perawat, dan termasuk karyawan non-medis di Aulia Hospital. Unik, seru, dan pastinya tetap mengedukasi kamu. Jangan sampai ketinggalan di setiap episodenya. Podcast Ada Cerita di Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Aulia, bertemu kembali bersama saya Andri Noy di podcast Ada Cerita di Aulia. Kali ini saya tidak sendirian sahabat Aulia. Kali ini bersama salah satu penunjang medis di Aulia Hospital, ada Bang Muhammad Akbar. Ya. Halo Bang, apa kabar? Bang. Alhamdulillah. Kita mau ngapain di sini Bang? Sharing-sharing. Oh, sharing-sharing ya. Hari ini sahabat Aulia, kita berbicara tentang obat. Tapi sebelum berbicara tentang obat, ada pengalaman yang kemarin Bang. Yep. Ini aku pernah waktu itu kena COVID ya. Itu di tahun 2000, di tahun 2020. 2020. Ya, di tahun awal-awal COVID. Awal-awal COVID. Iya. Awal-awal COVID di tahun 2020 sempat kayak denial, sempat nggak nyangka ternyata bisa kena COVID gitu. Iya. Dan banyak yang menyarankan kalau untuk COVID itu ada beberapa obat-obatnya. Ya. Ada obat yang herbal. Obat ada yang herbal ya Bang ya? Ya, ada. Ada yang herbal, terus juga ada yang obat apa lagi ya? Aku kurang tahu juga nih obat yang jenis-jenisnya seperti apa. Banyak yang diminum. Sebenarnya obat-obat itu jenisnya ada apa aja nih Bang? Jenis-jenis obat gitu. Jadi sebetulnya obat-obat itu ada banyak sih jenisnya. Dia mulai dari obat-obat bebas, kemudian ada obat bebas terbatas, keras, narkotika, kemudian ada beberapa obat-obat yang herbal. Yang herbal ya. Yang herbal berarti ini kategorinya dalam terbuat dari tanaman asli atau gimana itu Bang? Iya, terbuat dari tanaman. Kemudian yang herbal ini dia teruji secara empiris. Ada kelas-kelasnya lagi. Ada obat herbal terbatas, OHT, obat herbal tertentu, sama fitofarmaka. Jadi dia kalau kayak jamu itu kan herbal, dia cuman secara empiris, artinya turun temurun aja. Oh, belum ada pengujian yang pasti. Oh, berarti memang udah langsung di lapangan, udah kayak turun temurun regenerasi gitu ya Bang ya. Oh gitu. Jadi sewaktu itu di COVID sebenarnya belum terkonfirmasi sih. Masih kayak disaranin itu kayaknya mengarah ke COVID. Jadi ada beberapa obat herbal, obat yang tadi disebutkan. Banyak nih Bang. Dan itu tidak ada yang namanya kayak ketentuan sebenarnya. Tidak ada ketentuan di mana kita sakit. Yang biasanya kalau ke dokter itu ada ketentuannya, minumnya seperti ini, 3 kali sehari apa segala macam. Kalau dari teman-teman yang rekomendasi kemarin, sewaktu COVID itu mereka cuman ngasih tahu udah ini minum aja 1 hari itu kok nggak salah 5 kok nggak salah sih Bang. 5 tablet. 5 tablet sekali minum atau gimana? Nah itu dia sempat jadi perbincangan gitu karena lumayan banyak ternyata itu dari yang herbal. Ternyata setelah terkonfirmasi ada obat lagi gitu. Setelah terkonfirmasi ada obat lagi. Nah disinilah semakin banyak obatnya. Kalau yang dari rumah sakit kan memang udah jelas ya. Memang udah jelas ada obatnya seperti apa gitu. Nah kalau yang di sini yang tidak jelas tadi udah aku tinggalin aja. Yang jelas dari rumah. Sebetulnya kan udah ada pedoman dari dari pemerintah melalui dinas kesehatan kan untuk penanganan COVID ini udah ada terapinya gimana, obatnya gimana. Jadi kalaupun menambah herbal di luar, umpamanya beli di apotek, itu disarankan untuk dikonsultasikan juga kepada tenaga kesehatan. Oh gitu. Jadi sahabat Aulia, hari ini kita akan membahas bagaimana sih caranya meminum obat yang baik dan benar gitu. Karena banyak orang yang di luar sana minum obat main asal-asal kayak saya tadi tuh Bang. Kayak aku tadi tuh kayak udah sembarang aja. Misalnya 1 hari disuruh 5, ya udah 5 ini sekali teguk atau gimana gitu. Rupanya nanti udah tambah parah baru nanti ke paskes ke kesehatan. Baru ketahuan nanti. Baru ketahuan ya. Nah, ini sebenarnya kalau tadi kan yang belum terkonfirmasi nih Bang ya. Belum terkonfirmasi COVID. Setelah terkonfirmasi itu banyak obat yang harus diminum. Nah, pertanyaannya ini mewakili dari sahabat Aulia yang lain. Itu ada
kayak telat minum obat. Telat minum obat ya. Nah, telat minum obat terus dirangkap. Kayak misalnya obat paginya lupa gitu. Ya. Obat paginya lupa terus dirangkap siang. Pernah nggak sih? Aku sering nih bang, sering bang ya. Sering. Apalagi waktu COVID kemarin itu banyak obat yang diminum, jadi ada yang lupa. Aduh. Kemudian dirangkap di jam berikutnya. Nah, apakah boleh atau memang di gimana itu bang? Oke, untuk telat minum obat kemudian dirangkap ini biasanya seseorang yang lupa minum obat di jam yang seharusnya, kemudian dia menggandakan dosis obat di jam berikutnya. Nah ini sebetulnya untuk penggunaan obat itu dan untuk mencapai efek terapi yang diharapkan, dia harus mencapai therapeutic range namanya, yaitu antara dia harus mencapai kadar minimum efek konsentrasi, tetapi tidak boleh melebihi kadar efek toksik konsentrasi. Jadi dia harus berada di jaraknya itu ada di range itu. Oh, di range harus kalau ada dia ya? Berarti kalau dia kurang di bawah itu berarti efeknya tidak mencukupi. Oh. Tetapi kalau dia lebih, dia akan menjadi toksik. Jadi toksik jadinya. Itulah fungsinya. Beberapa obat ada diminum 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali sehari untuk agar efek obat itu berada di konsentrasi. Di konsentrasinya pas ya. Ibarat ya. kata kalau misalnya tidak kurang dan tidak lebih. Tidak kurang dan tidak lebih. Iya. Berarti kalau misalnya aku kemarin itu telat pagi, berarti takaran pagi itu sampai jam 11 ya bang ya? Ya jam 11 misalnya udah masuk jam siang itu nggak usah lagi. Nggak usah, jangan digandakan. Kalau memang aturannya jam 8 pagi minum, kemudian umpamanya 12 jam atau 13 atau 3 kali sehari per 8 jam. Kalau sudah mendekati ke jam berikutnya nggak usah digandakan. Tetap minum obat sesuai jam yang berikutnya. Oh, sesuai jam berikutnya aja. Oke. Berarti memang harus di stop ya bang, ya nggak usah digandakan ya? Tidak boleh digandakan. Tidak boleh digandakan. Nah, itu tadi masalah cara minumnya telat ya bang ya, kalau dirangkap berarti tidak boleh ya. Tidak boleh. Jadi sahabat Aulia nggak boleh tuh dirangkap-rangkap minum obatnya. Misalnya udah pagi ke skip ya, telat atau lupa, itu di siang jangan dirangkap ya. Iya bahaya. Prosesnya menjadi lebih tinggi nanti di dalam darah. Jadi lebih ya bang ya. Berarti kalau kurang gitu, apakah boleh dibalas untuk di hari berikutnya atau gimana itu bang? Tidak. Oh enggak ya. Berarti memang tetap harus di skip, ya udah dilewatkan aja gitu. Dilewatkan aja. Oke. Untuk yang selanjutnya nih bang, ada yang namanya obat, bukan namanya sih. Aku pernah lihat itu obatnya sebesar apa ya? Mungkin agak besar ya. Besar nengoknya itu takut ya. Asik, ini ketelan nggak ya? Iya, aku aja ngelihatnya kayak, waduh, ini ketelan atau enggak sih sama gue nih ya? Agak serem gitu bang. Karena gimana caranya? Sempat ditanyain sama beberapa perawat gitu. Sempat aku tanyain sama beberapa perawat, ini gimana cara minumnya? Ya, jadi memang kalau untuk obat yang terutama tablet ya, yang agak-agak besar sediaannya, ada obat-obat yang memang boleh untuk dipotong atau dibelah dua atau beberapa bagian. Tetapi ada beberapa obat yang memang dirancang tidak boleh dipotong. Contohnya obat-obat yang disalut, yang dengan tujuan untuk agar obat itu tidak berubah ataupun obat-obat yang berpengaruh di lambung. Seperti contoh obat-obat yang disalut dengan enterik, dia diformulasikan untuk hancur di usus. Oh, untuk hancur di usus. Jadi tidak boleh ya bang ya? Tidak boleh digerus. Oh, berarti tidak boleh misalnya sebesar ini, itu tidak boleh dibagi 2 atau dibagi berapa gitu ya? Iya. Berarti obat yang sebesar ini, sebesar inilah bang ya. Kalau ini nggak mungkin ya. Terlalu besar nih jadinya. Nggak muat juga di sini. Iya. Susah nelannya. Berarti obat yang sebesar ini bang, itu tidak boleh digerus. Ada beberapa obat ya. Ada beberapa obat memang disalut dengan penyalut yang tertentu, seperti salut enterik. Kemudian salut obat itu ada kodenya itu sustained release SR. Jadi obat itu efeknya lebih panjang. Jadi kalau obat itu digerus atau dihancurkan, dia akan
mengurangi efeknya. Mengurangi efeknya. Oh, seperti itu. Nah, ini kalau tablet itu aku lupa sih namanya ya Bang ya. Obatnya apa? Sebesar ini itu dibagi 2. Ya. Dia nggak dilapis apa gitu. Dibagi 2. Kemarin cara minumnya cuma dibagi 2, digeprek ya namanya ya. Digeprek ya. Ya digeprek, brek gitu. Terbagi 2, ya udah aku minum satu-satu gitu kemarin. Berarti tertentu ya obatnya. Tergantung obatnya. Tergantung obatnya. Ya. Jadi Sobat Aulia tidak boleh sembarang obat ya. Langsung main geprek aja. Beda dengan ayam geprek ya. Ayam geprek boleh ya. Ayam geprek boleh. Kalau obat-obat, lihat dulu obatnya. Berarti obat yang tidak boleh digerus itu obatnya apa tadi Bang? Kayak obat-obat memang disalut dengan penyalut tertentu. Dia penyalut ini maksudnya gimana? Dibungkus? Iya, kayak pembungkus gitu. Dia, supaya tidak apa namanya, tidak terpengaruh dengan misalnya kondisi suhu, kelembaban, cahaya. Oh iya. Okay. Karena dia dilapisi dulu. Ya. Dilapisi. Seperti itu. Berarti Sahabat Aulia memang tidak boleh ya untuk dibagi dengan beberapa obat tertentu. Kayak misalnya, atau yang kecil nih Bang. Ada temen aku, dia nggak bisa minum obat langsung sekali besar meskipun dia kecil. Walaupun kecil. Dia pengennya dibagi gitu. Itu nggak apa-apa tuh Bang ya. Meskipun dia tidak dilapis ya. Kembali lagi ke bentuk, tergantung bentuk sediaan, walaupun dia besar walaupun dia kecil. Kalau tablet-tablet yang disalut dengan penyalut tertentu, artinya dia tidak boleh digerus ataupun dihancurkan. Dihancurkan ya. Beda dengan puyer ya Bang ya. Kalau puyer memang penggunaannya memang dilarutkan. Dilarutkan ya. Tapi kalau ada 3 part atau 3 trip gitu, kayak misalnya nggak kuat nih sebanyak ini, 3 trip aja dibagi gitu. Itu gimana tuh Bang? Gimana maksudnya? Misal gini, itu bubuknya kan ada banyak ya Bang ya. Iya. Bubuknya ada banyak. Jadi aduh, kayaknya terlalu banyak bubuknya kalau sekali telan nih. Mending dibagi dulu deh. Segini dulu. Nggak apa-apa sih kalau untuk puyer, tapi di waktu yang sama. Di waktu yang sama. Oke. Jadi nggak boleh dibagi kayak misalnya ini nanti siang lagi ya. Nanti dibagi siang lagi. Karena untuk siang kan biasanya kan udah obatnya berbeda lagi. Obatnya berbeda lagi. Memang ada orang yang tidak bisa dia minum itu obatnya sekali teguk langsung gitu Bang. Karena dia pengalaman kalau neguk obat itu langsung muntah. Langsung muntah. Dia aku dulu waktu kecil Bang memang nggak bisa minum obat waktu kecil. Lah sekarang akhirnya? Kalau sekarang udah jadi bagian dari obat-obatan. Ya berarti dari kecil emang udah takut atau gimana ya Bang sebenarnya? Entah takut atau gimana, dulu waktu kecil memang pas masuk obat memang dimuntahkan ya itulah. Oh, memang ya, kecil. Alhamdulillahnya sekarang udah itu karena memang ketakutan itu Abang lawan sendiri gitu jadinya. Sendiri jadi profesi sendiri jadi. Asik, keren. Jadi sebenarnya nih Bang, minum obat itu caranya yang baik dan benar itu gimana gitu. Karena ada banyak yang bilang cara minum obat itu ya udah, ini obat buka, langsung minum, udah habis. Sebenarnya itu seperti apa nih Bang? Kalau cara minum obat yang baik dan benar itu seperti apa gitu? Untuk penggunaan obat yang baik dan benar sebetulnya ada komunikasi 2 arah. Dari umpamanya dari tenaga kesehatan, kemudian dari pasiennya. Tenaga kesehatan memberikan informasi yang lengkap sesuai dengan penggunaan obat untuk terapinya. Kemudian pasien ini dituntut juga untuk lebih aktif untuk mencari informasi seperti contohnya obat ini apa nama dan kandungannya. Jadi pasien harus tahu nama obat dan kandungannya. Kemudian obat ini khasiatnya apa? Khasiat adalah efek yang diharapkan muncul pada pengobatannya. Yang ketiga yaitu obat ini berapa dosisnya. Karena dosis ini tentunya menentukan menentukan nanti efeknya. Dosisnya bisa berdasarkan usia, berat badan, kemudian tingkat keparahan penyakit dan juga untuk tujuan pengobatannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagaimana cara penggunaannya. Misalnya obat-obat tablet, kapsul itu ditelan utuh dengan bantuan air matang. Kemudian kayak sirup kering itu dilarutkan dulu dengan air sampai tanda batas yang ditentukan.
Berarti memang ada pelarutnya. Ya. Kayak tadi dengan air matang ya Bang? Air matang ya. Air matang. Kalau misalnya air dingin gimana tuh Bang? Aku nggak biasa dengan air matang, air hangat gitu. Air hangat. Air matang biasa aja. Air matang biasa. Air matang. Air kulkas gitu? Air kulkas. Air kulkas dingin. Ya, air kulkas dingin itu gimana tuh Bang? Boleh nggak gitu? Salah atau bagaimana? Karena di rumah kondisi dispenser itu mungkin rusak gitu. Ya. Terus kalau ini ceritanya nih Bang ya, ceritanya terus juga mau masak air juga, aduh males banget rasanya deh. Iya. Sebaiknya untuk melarutkan obat kayak sirup kering itu digunakan dengan air matang biasa. Karena ada beberapa obat memang dia dengan suhu umpama terlalu dingin atau terlalu panas akan rusak. Jadi efeknya tidak akan maksimal. Efeknya nggak maksimal jadinya. Kalau terlalu dingin atau terlalu panas juga efeknya nggak maksimal jadinya ya. Itu jadi sahabat Aulia nggak sembarangan ya. Mulai sekarang stop dulu nih minum obat pakai air kulkas. Air kulkas. Di stop dulu. Berarti sahabat Aulia harus di stop minum obat dengan menggunakan air dingin ataupun air panas yang terlalu panas gitu ya. Ya, disarankan dengan air yang matang biasa. Air matang biasa. Nah, pertanyaan yang selanjutnya nih, ada beberapa teman-teman aku kalau misalnya ketemu nih Bang ya, dia itu salah minum obat. Salah minum obat ya. Karena tidak sesuai petunjuk berarti yang iya, salah minum obat karena obatnya dia nganggap itu sama nih warnanya sama gitu. Oh iya, yang ini dia nih gitu. Yang ini dia nih, ternyata waktu diminum ya salah. Nah, itu udah terminum ya. Udah terminum itu gimana itu Bang? Iya. Salah penggunaan obat sebetulnya ini sangat merugikan diri sendiri. Efeknya mungkin pertama obatnya tidak berefek. Kemudian yang paling parah nanti dia akan menjadi toksik, kemudian penyakitnya malahan tambah parah. Makanya harus penggunaan obat itu harus sesuai dengan petunjuk. Tidak sesuai tadi ya Bang ya. Karena tidak sesuai akhirnya nanti jadi toksik. Sama halnya kayak telat tadi ya. Telat tadi ya. Oh gitu. Pernah nih Bang ada kejadian yang dimana dia itu salah minum obat terus kayak keracunan gitu. Pernah. Salah satu contohnya umpamanya obat tetes mata. Itu diminum? Itu diteteskan di telinga. Oh, tetes telinga. Kirain diminum Bang. Atau diminum ada juga. Ada juga. Beberapa kasus memang ada yang salah penggunaan obat. Waduh, kelepar-kelepar kayak ikan keluar dari air gitu ya. Aturannya sembuh malah penyakitnya tambah parah. Tambah parah. Tapi sebenarnya kalau yang di obat tetes mata ke telinga itu gimana ceritanya? Berarti telinganya memang meradang atau gimana itu Bang jadinya? Bisa jadi banyak kemungkinan bisa jadi infeksi karena obatnya tidak sesuai. Karena kan memang di lapangan kalau di farmasi obat-obat itu memang banyak kemiripannya. Jadi di tenaga kesehatan harus memang terutama di bagian farmasi harus lebih teliti. Kemudian pasiennya juga memang komunikasi dua arah. Pasien dan tenaga kesehatannya harus lebih cermat. Lebih cermat dan pasien juga harus kooperatif juga terhadap kesehatannya. Jadi nggak ada yang namanya kejadian salah minum, salah dosis, atau mungkin yang kayak tadi salah penempatan obatnya. Salah penggunaan, namanya obat kayak tadi tetes mata diteteskan di telinga. Tapi kalau untuk antibiotik nih Bang, untuk antibiotik itu ada yang sering atau selalu dokter bilang dihabiskan ya. Iya. Nah, itu gimana? Iya, kalau khusus antibiotik memang penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk dokter dan harus dihabiskan. Karena kenapa? Karena memang kalau tidak sesuai dengan petunjuk dokter, umpamanya harus dihabiskan selama 5 hari sampai 7 hari, bisa jadi nanti dia tidak bakterinya akan kebal. Atau tidak mempan lagi nanti pakai antibiotik itu. Jadi tidak jadi sembuh. Nggak jadi sembuh. Istilahnya bakterinya udah mengenal obat ini. Udah langsung diregenerasinya sendiri. Akhirnya udah kebal sendiri dia jadinya. Ya. Waduh, kejadian juga nih sama aku kemarin Bang. Kejadian juga ya. Nggak dihabiskan. Nggak dihabiskan. Sisa-sisa berapa gitu. Cuman ini keseringan sih Bang. Lupa. Ya, itu lupa. Itu penyakit manusia sebenarnya sih. Penyakit manusia pada umumnya. Keseringan lupa.
Jadi sahabat Aulia, untuk cara minum obat yang baik dan benar sudah tahu ya. Bagaimana cara minum obat yang baik dan benar, bukan cuman sekedar ini obatnya kayak gitu Bang ya, langsung minum. Minum. Jangan. Harus itu ada dicermati dulu. Di kemasan obat pun ada informasi. Biasanya dilihat dulu nih. Iya. Wah, ini tadi dokternya bilang sebelum makan, setelah makan, terus 3 kali sehari, 2 kali sehari gitu. Jadi sahabat Aulia harus cermat. Jangan nanti kejadian ada yang aneh-aneh atau mungkin malah penyakitnya tidak kunjung sembuh ya Bang ya. Sembuh ya, malah tambah parah gitu. Tambah parah jadinya. Jadi sahabat Aulia, untuk hari ini kita kedatangan minuman kesehatan. Ini dari Kalbe. Ada HiC. Kebetulan aku suka yang ini Bang, suka yang lemon. Yang lemonnya enak. Ini buat apa Bang? Ini buat apa? Yang orange. Yang orange. Tapi kalau untuk yang rasa yang ini, yang lemon ini, rasanya itu kayak ada sedikit ada kayak susunya. Dia banyak orang beranggapan kalau yang lemon itu masam. Kalau kali ini enggak. Beda sahabat Aulia. Beda. Terima kasih Kalbe untuk HiC 1000-nya. Thank you. Mungkin sekian dulu ya Bang ya untuk podcast kita kali ini. Untuk kamu sahabat Aulia yang pengen bertanya, langsung aja di kolom komentar di bawah. Nanti kita bakal jawab ya. Sama Bang Akbar juga bakal jawab. Sampai ketemu untuk di podcast Ada Cerita di Aulia berikutnya. Saya Andri Noy pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.